We got history. Got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it that a sight to see. Kembali lagi sama Edelin. Oke, hari ini aku mau sharing aja sama kalian tentang gimana aku bisa ke Jepang dan berapa banyak pengeluaran yang aku habiskan buat ke Jepang. Terus di Jepang tuh kayak gimana sih, senengnya, susahnya, bla 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 bla. Soalnya banyak banget temen-temen dan ya orang-orang yang nanya sama aku tentang semua itu. Jadi hari ini aku mau sharing sama kalian tentang apa yang tadi aku sebutkan. Oke? Terus gimana aku bisa sampai di Jepang itu tuh sebenarnya tuh nggak disengaja banget, karena aku tuh waktu lulus SMK itu langsung masuk kuliah kan. Itu tuh cuma berapa bulan, cuma 5 bulanan lah. Habis itu karena mama aku tuh juga pengen aku tetap nerusin kuliah, jadi mama aku tuh nyari-nyari yang apa namanya itu loh, gimana caranya biar bisa sekolah di Jepang dan lain sebagainya gitulah ya. Soalnya waktu kuliah itu ada pro dan kontra di perkuliahan, jadi akhirnya aku keluar dari kuliah. Terus akhirnya mama nemu kayak LPK, sejenis LPK gitu di daerah Solo. Akhirnya aku sama mamaku nyoba ke Solo, terus kita kayak berbicara banyak panjang lebar sama orangnya. Akhirnya ya karena kita semua cocok, ya akhirnya kita masuk ke situ. Kita mengeluarkan uang beberapa juta waktu itu, aku lupa kalau di LPK-nya. Itu aku di situ cuma 2 minggu itu aku belajar kayak katakana sama hiragana doang, dan itu aku belum tahu apa-apa sama sekali tentang budaya Jepang, apalagi itu tulisan-tulisan Jepang itu belum, aku nggak tahu sama sekali karena aku juga bukan ibu ya waktu itu. Terus akhirnya setelah itu aku ditransfer ke Solo, JIPA Solo buat kayak yang itu tuh kalau aktif waktu itu ya, aku karena waktu itu aku mepet dana, dan waktu itu aku harus ngeluarin uang sebanyak 160 juta buat 2 tahun sekolah bahasa Jepang di Jepang. Jadi kayak yang 160 juta itu uang banyak banget. Jadi kayak yang aku dikasih kayak gimana ya, kayak nasihat sama orang gurunya, sama guru jiba-jabanya. Maksudnya ada ini nih bantuan dari spa tuh kayak message gitu kan. Di situ tapi kamu harus kerja di sini selama 2 tahun ini gitu kan. Terus karena waktu itu kan aku mikirnya kayak ya udahlah, ada kesempatan kenapa enggak gitu kan. Akhirnya aku nyoba tuh di spa, dan beberapa bulan alhamdulillahnya aku lolos, aku dapet tuh bantuan itu kan. Akhirnya aku dipindah lagi ke JIPA Japan Jogja buat belajar bahasa Jepang. Nah di JIPA Japan Jogja itu aku belajar bahasa Jepang selama 3 bulan. Itu aku belajar kayak bunpo, katakana, hiragana, terus kanji, punya semuanya itu kita belajar selama 3 bulan. Tapi pas waktu udah 3 bulan itu kita harus nunggu COE nya keluar. Nah kita nunggunya itu kayak deg-degan banget, soalnya waktu itu tuh nggak semua bisa dapetin, yang beruntung nggak beruntung gitu sih. Dan aku tuh dapet yang paling terakhir waktu itu. Aku dikejutin sama sensei aku. Mereka tuh bilang kayak mereka nggak bilang sih kalau aku nggak dapet suratnya, cuma kayak wajah mereka tuh udah sedih banget. Gila, aku kan takut kan, aku udah mau nangis gitu. Ternyata alhamdulillahnya aku dapet. Tapi ada kayaknya dua temen aku yang nggak dapet. Ya kasihan sih, tapi mau gimana lagi kan ya. Akhirnya aku datang ke Jepang. Tapi sebenarnya teman-teman, itu tuh waktu ke Jepangnya itu kita tuh bisa milih, kita mau bayar sendiri, kita mau pinjam dari jiba-jabanya, atau kita mau bayar separuh. Itu nanti kita bisa kayak konseling sama gurunya di JIPA Japan itu gitu. Terus waktu aku udah sampai di Jepang ya aku kerja di spa selama 1 tahun lebih itulah. Terus aku ketemu sama orang-orang Indonesia, 4 orang kakak Indonesia gitulah. Mereka baik-baik semua, cuma kita ada masalah sedikit, kesalahpahaman, jadi kita agak renggang gitulah. Dan karena aku tuh emang gak betah. Setelah itu tuh aku 1,5 tahun di spa itu, akhirnya aku memilih untuk keluar di spa.
Terus setelah itu karena emang aku butuh uang juga buat kehidupan selanjutnya, aku berusaha mencari pekerjaan. Tapi karena emang aku nggak punya pengalaman, jadi susah buat cari kerjaannya. Terus akhirnya aku nyari kerjaan dengan cara meminta bantuan sama teman-teman aku. Karena alhamdulillahnya waktu di sekolah bahasa Jepang itu aku punya banyak temen, ya entah itu teman Nepal, Vietnam, atau lainnya Cina. Itu aku alhamdulillah punya banyak teman. Jadi dengan rekomendasi dari mereka aku bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah. Akhirnya aku mendapatkan pekerjaan di udon sama di obento, tempat pembuatan mie sama makanan. Tapi nggak lama sih. Awalnya di udon itu 2 bulan, setelah itu baru di obento 3 bulan. Habis itu lulus bahasa Jepang gitu kan. Dia model part time kayak gimana sebenarnya aku udah nyobain sih. Di kombini juga aku udah pernah, karena waktu di SPA itu kan uangnya nggak mencukupi, jadi aku sampingan di kombini juga gitu. Terus susah senangnya di sini tuh kayak gimana sih gitu kan? Susah senangnya, susahnya itu karena emang aku tuh nggak tahu apa-apa awalnya, karena aku emang bener-bener baru awal banget, dari nol banget, kayak emang belajar bahasanya. Terus kayak awal aku juga baru pertama kali kerja juga langsung di Jepang gitu kan. Terus harus adaptasi sama orang baru, itu yang benar-benar bikin kayak susah banget, karena emang orangnya itu kan beda-beda, dan itu bukan cuma orang Jepang doang, kayak harus adaptasi sama orang Cina, sama orang Vietnam, sama orang Nepal dan lain sebagainya. Papua juga salah Afrika juga ada juga, soalnya banyak banget warga negara asing di sini. Jadi kayak yang kalau kita nggak bisa gimana ya adaptasi sama mereka itu susah banget di situ, itu susahnya. Terus senangnya itu karena ya itu kalau kita udah punya banyak teman, kita bisa berkomunikasi, itu kita benar-benar seneng. Soalnya karena kalau kita punya teman, kita bisa kayak lebih gampang kesana kesini. Terus kita bisa pinter bahasanya, nggak pinter-pinter amat, yang penting bisa ngomong aja, kita bisa kemanapun yang kita suka. Itu sih senangnya, maksudnya kayak. Terus kita juga bisa kayak di Jepang itu kayak kita punya wawasan lebih banyak sih menurut aku, kayak pengetahuan yang lebih luas. Kayak yang misalnya kalau aku sih yang dulunya nggak giat belajar, jadi alhamdulillah giat belajar. Dari yang dulunya nggak, maksudnya pemikirannya nggak terlalu positif, sekarang lebih positif. Dari yang sekarang kayak ya udahlah jalanin aja gitu. Ya emang sekarang masih kayak gitu, cuma kayak yang lebih jalanin aja tapi fokus juga ke depan gitu loh. Oh besok juga, maksudnya sekarang santai-santai tapi besok aku juga harus kayak gini gitu loh. Gitu sih, maksudnya kayak lebih, kalau aku sih lebih irian sama orang yang lebih pintar kalau sekarang. Gak tau kenapa sih, maksudnya apalagi kalau orang terdekat aku itu kayak yang lebih pintar dari aku tuh kayak kok aku nggak pintar kayak dia ya, kok dia bisa pinter sih, kayaknya kita makanya sama deh, kayaknya kita seringnya juga kesini kesitu bareng deh, kok aku nggak pinter kayak dia sih gitu. Kadang tuh nggak tahu kenapa, padahal dulu aku tuh nggak pernah, dulu tuh aku sama belajar paling masa bodoh. Tapi sekarang jadi kayak yang aduh, kalau nilainya jelek tuh kayak yang aduh, kalau yang di bawah kayak gimana ya, kalau temen aku di atas, aku terlalu di bawah, itu kayak aduh, pokoknya tuh nggak diatasin mereka, cuma yang standar kayak mereka gitulah, gitu sih. Jadi kayak yang seneng banget bisa sampai di Jepang. Maksudnya senengnya Jepang tuh kayak yang relasinya banyak, dan kamu juga bisa kayak nemuin jati diri kamu sebenarnya. Jadi buat kalian yang pengen ke Jepang, cepet-cepet deh, kayak jangan mikir banyak. Maksudnya kayak yang kalau ada kesempatan gas deh. Maksudnya tuh jangan sia-siain kesempatan yang ada. Saran aku sih apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian impikan, apapun yang kalian mau, itu kalian pasti bisa wujudin, karena gak ada yang gak mungkin di dunia ini. Kalau ada kesempatan, walaupun kalian gak bisa, kenapa gak dicoba? Toh kalian belum tahu kalian bisa atau enggak. Kalau misalnya kalian bisa, itu keberuntungan buat kalian. Kalau nggak bisa, ya udah, kita nyoba yang lain. Kenapa enggak? Jadi
Buat kalian yang mau ke Jepang, buat kalian yang lagi usahain apapun itu, fighting, jangan patah semangat. Pokoknya tetap lakukan yang terbaik, oke? Dan see you. Kalian mau tahu apa lagi tentang Jepang? Tulis di bawah.